Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Catch the Ghost episode ke-9. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ji Seok mendengar Yo Ri-young yang terus menangis di atas tumpukan sampah. Ji Seok memarahi Yo Ri-young yang membuat ia gagal menangkap belalang. Namun akhirnya Ji Seok justru menolong Yo Ri-young untuk mencari tas belalang yang berisikan handphone milik wanita yang sebelumnya merekam penampilan band di depan toko roti ayah Jung Hoon. Ji Seok akhirnya menemukan tas tersebut. Mereka pun kembali ke toko roti. Mereka pun berhasil mengenali pelaku, namun ayah Jung Hoon tidak mau mengatakan apakah ia mengenal pelaku. Polisi dari divisi lain pun mencari tempat persembunyian pelaku, sedangkan ayah Jung Hoon bertemu dengan pelaku dan memberikan uang yang diminta. Tiba-tiba saja handphone yang berada di dalam tas uang yang diberikan kepada pelaku berbunyi. Yo Ri-young dan Ji Seok pun berhasil menangkap pelaku. Ternyata sebelum meninggalkan toko roti, Ji Seok memasukkan handphonenya ke dalam tas ayah Jung Hoon. Suho mengembalikan handphone milik Donna, wanita yang berhasil merekam pelaku. Namun Suho tidak menjelaskan bahwa dirinya lah pria yang berjanji akan menemui Donna di stasiun. Setelah keluar dari kafe, Donna menelpon pria yang akan ia temui, justru handphone Suho yang berbunyi. Mereka akhirnya berpacaran. Ji Seok menemui komisaris. Untung saja komisaris memuji apa yang Ji Seok dan Yo Ri-young lakukan. Menurut komisaris, apa yang mereka berdua lakukan adalah hal yang benar karena menyelamatkan anak yang diculik terlebih dahulu. Yo Ri-young, Men Jin, dan Suho khawatir menunggu Ji Seok yang belum juga kembali ke kantor. Mereka bahkan berpikir bahwa Ji Seok telah diberhentikan. Namun saat Ji Seok datang, mereka bertiga sangat senang. Ji Seok juga mengatakan kepada Yo Ri-young bahwa komisaris memuji hasil kerja Yo Ri-young. Tiba-tiba saja Ji Seok kembali mendapatkan pemberitahuan pesan suara. Yo Ri-young pun berusaha mencegah dengan mengatakan bahwa itu adalah pesan penipuan. Ji Seok pun batal membuka pesan tersebut. Keesokan harinya, Ji Seok yang baru saja datang ke kantor terkejut melihat Yo Ri-young duduk di lantai. Ternyata Inspektur Gong tidak mau lagi menjadi rekan Yo Ri-young. Ji Seok merasa senang karena itu adalah permintaan Ji Seok kepada Inspektur Gong. Yo Ri-young pun kembali menjadi rekan Ji Seok. Yo Ri-young pergi menemui Mi Hyun di tempat kerjanya. Namun pengasuh itu Ji Seok terkejut dan bersembunyi saat melihat Yo Ri-young. Di saat yang bersamaan ternyata Ji Seok sedang menjenguk ibunya. Yo Ri-young melihat penampilan Ji Seok saat bertemu dengan ibunya. Mi Hyuk pun menjelaskan apa yang terjadi pada ibu Ji Seok. Yo Ri-young merasa bersalah karena selama ini ia selalu membuat Ji Seok kesulitan. Yo Ri-young pun berpura-pura melihat Ji Seok di pinggir jalan dan mengajak Ji Seok ke suatu tempat. Keesokan harinya, Wo Hyuk menghubungi Yo Ri-young dan mengajak bertemu.
Ji-seok berusaha menahan Hyo Ryung dengan alasan mereka akan makan bersama tim, namun Hyo Ryung tetap pergi. Wo Hyuk mengatakan bahwa pintu yang tidak bisa mereka buka 3 tahun yang lalu rencananya akan dibuat jalur kereta bawah tanah, namun hal itu dibatalkan meski terowongan telah dibuat, dan jalur tersebut menghubungkan 3 stasiun sekaligus. Ada kemungkinan hantu subway membawa para korbannya melalui jalur tersebut. Wo Hyuk mengajak Hyo Ryung untuk membuka pintu tersebut malam hari. Hyo Ryung pun kembali ke kantor dan mereka kedatangan kepala keselamatan dari Subway Corporation. Mereka memeriksa peralatan yang berada di kantor kepolisian Subway yang berhubungan dengan keamanan Subway, namun mereka tidak menemukan kunci pintu kaca pembatas stasiun dan rel. Ji-seok beralasan bahwa kunci itu tertinggal di rumah dan berjanji akan membawanya esok hari. Setelah petugas tersebut pergi, Ji-seok meminta mereka semua untuk membantu mencari namun tidak menemukan Ni. Namun sebenarnya kunci tersebut disimpan secara diam-diam oleh Hyo Ryung agar ia bisa memeriksa terowongan terlarang. Mari dan tim masih terus menyelidiki hantu subway. Wo Hyuk yang mendapat petunjuk dari Hyo Ryung mengatakan Mari bahwa sempat bermimpi kalau ia melihat hantu subway dan melihat ciri-cirinya, namun Mari tidak mempercayai hal tersebut. Mari pun kembali mengecek lokasi telepon umum yang kemungkinan digunakan hantu subway. Ia pun bertemu dengan seorang pria yang sedang berolahraga. Pria tersebut juga mengatakan ciri-ciri yang Wo Hyuk, dan mengatakan bahwa ia sempat mendengar pria misterius mengajak seseorang untuk bertemu. Mari berusaha meminta agar Wo Hyuk mencari tahu mengenai riwayat nomor yang dihubungi melalui telepon umum. Mari dan tim menemukan satu nomor yang dihubungi sesuai hari yang dijelaskan oleh pria sebelumnya. Ternyata itu adalah Choi Mira, polisi yang dulu bertugas di kepolisian Subway. Mati dan Wo Hyuk pun mendatangi kantor Ji-seok. Mereka mengatakan bahwa Choi Mira merupakan target hantu Subway. Ternyata Choi Mira juga sebelumnya melaporkan kehilangan dompet dan mendapatkan kabar bahwa dompetnya ditemukan oleh seorang. Di tempat lain Choi Mira janjian untuk bertemu dengan seorang yang menemukan dompetnya. Ji-seok dan yang lainnya mulai membagi tugas untuk mencari hantu subway sesuai arahan Hyo Ryung. Namun di tempat lain Choi Mira telah bertemu dengan hantu subway. Apakah Mari dan yang lainnya bisa menemukan hantu subway dan menyelamatkan Choi Mira? Dan apakah ada hubungan antara hantu subway dengan hilangnya kembaran Hyo Ryung? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.